Halo teman-teman, ini adalah video pembelajaran yang saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum pada pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Newendev Tautami dengan MPM 5019134. Saya berasal dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar SDKIP PGRI Lubuk Linggau. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai silabus dan RPP untuk kelas rendah dan kelas tinggi, guna memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya berikan. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai silabus dan RPP, baik itu mengenai pengertiannya, lalu prinsip-prinsipnya, komponennya, serta langkah-langkah dalam menyusun silabus dan RPP. Jadi, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan silabus dan RPP untuk kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, dan kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi pada pertemuan minggu ini, saya akan mengingatkan kembali tentang pengertian silabus. Jadi, silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Lalu, seperti yang kita ketahui, komponen pada pengembangan silabus yaitu ada identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat pembelajaran. Nah, selanjutnya saya juga akan mengingatkan kembali mengenai pengertian RPP. Jadi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci yang mengacu pada silabus, buku teks pembelajaran, dan buku panduan guru. RPP ini juga memuat identitas sekolah atau madrasah, kelas, semester, tema dan subtema, pembelajaran keberapa yang akan disampaikan, alokasi waktu, KI, KD, dan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan media, serta sumber belajar. Baiklah, setelah mengingatkan kembali mengenai pengertian silabus dan RPP, sekarang saya akan membahas mengenai silabus dan RPP untuk kelas rendah. Jadi, pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pelajaran atau silabus yang telah dikembangkan oleh guru. Pembelajaran konkret seperti yang lebih sesuai diberikan pada siswa kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas rendah. Di antaranya adalah ceramah, tanya jawab, latihan atau drill, belajar kelompok, dan observasi atau pengamatan. Penggunaan atau pemilihan strategi belajar harus mempertimbangkan variabel-variabel yang terlibat dalam suatu proses belajar mengajar. Dalam pengembangan kreativitas siswa, proses pembelajaran di kelas rendah dapat diarahkan supaya siswa melakukan kegiatan kreativitas yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Misalnya, memecahkan permasalahan melalui permainan sehari-hari. Nah, berikut ini akan saya paparkan beberapa contoh kegiatan belajar mengajar yang dapat dilakukan oleh siswa sekolah dasar pada kelas rendah. Yang pertama, yaitu menggolongkan peran anggota keluarga. Yang kedua, menerapkan etika dan sopan santun di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, menceritakan cara memanfaatkan uang secara sederhana melalui jual beli barang dan menabung. Dari contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi, dapat tergambar bahwa pembelajaran di sekolah dasar tidak harus selalu dengan ceramah atau drill saja, tetapi dapat menggunakan beberapa metode mengajar yang memungkinkan siswa berkreativitas tinggi dalam belajar. Itulah sebabnya mengapa guru harus kaya akan pengalaman dan kemampuan mengajar agar sasaran belajar dapat dicapai melalui pembelajaran di sekolah.
Nah, pembelajaran di kelas rendah menggunakan pembelajaran tematik, yang merupakan strategi pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa dengan melibatkan beberapa mata pelajaran. Prioritas pembelajaran tematik adalah terciptanya pembelajaran yang bersahabat, menyenangkan, dan bermakna. Dan karakter dari pembelajaran ini adalah pada siswa, fleksibel, tidak ada pemisahan mata pelajaran dan dapat mengembangkan bakat sesuai dengan minat siswa, menumbuh kembangkan kreativitas, kemampuan sosial, dan kemampuan memecahkan masalah pada siswa. Nah, yang terakhir, saya akan membahas mengenai silabus dan RPP untuk kelas tinggi. Muatan kurikulum untuk kelas rendah dan kelas tinggi tentu saja berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada keluasan materi yang akan diberikan. Salah satu contoh pembahasan di kelas tinggi yaitu materi berhitung yang sudah mengarah pada yang abstrak. Begitu pula dalam penyampaiannya. Esensi proses pembelajaran di kelas tinggi adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi hingga penerapannya, yaitu seperti menyelesaikan soal, mengaitkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Berkaitan erat dengan materi serta cara penyampaiannya, penyusunan silabus dan rencana pembelajaran atau RPP juga diarahkan seperti itu. Jadi, silabus merupakan bagian dari kurikulum sebagai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Nah, langkah berikut setelah silabus disusun adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Setiap komponen RPP mempunyai arah pengembangan masing-masing yang merupakan satu kesatuan. Silabus dan RPP yang dijanjikan pedoman oleh guru tentunya menyatu dengan prinsip penyampaian materi pembelajaran, yaitu dari yang konkret menjadi abstrak. Baiklah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.